belum kok, belum umum itu Henrikus sudah Henrikus orang Henrikus kode ya, kepalanya kalian pokoknya kata kita kode, yang mereka kan musuhnya lalu kok, jadi harus kasih kode. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, senantiasa dikasihi Tuhan yang saat ini sedang mengikuti kebaktian onsite dan live streaming. Kami Majelis Jemaat GKI Wongso Tirjan mengucapkan selamat beribadah. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. 1. Sakramen Perjamuan Kudus akan diadakan pada hari Minggu 29 Januari 2023 pukul 8 dan 17 waktu Indonesia bagian Barat, dilayani oleh Pendeta Benaya Agusbi Hartanta. Mohon dukungan doa kiranya Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti sakramen Perjamuan Kudus yang akan datang. Bagi yang membutuhkan anggur dan roti Perjamuan Kudus dapat mengambil di kantor gereja pada jam kerja. 2. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, KPK, syukur, dan perpuluhan, dapat mengambil sampul persembahan tersebut di kantor gereja pada jam kerja dan dapat dikumpulkan ke masing-masing pengurus wilayah atau ke kantor gereja. Persembahan juga dapat dikirimkan ke rekening GKI Wongso Tirjan melalui Bank BNI, BCA, dan aplikasi OVO. 3. Kebaktian pada pagi hari ini dalam rangka pertukaran pelayanan kebaktian GKI Sinode Wilayah Jateng akan dilayani oleh Pendeta Henrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenen. Pemusik Saudara Niken Luji, pemandu nyanyian kebaktian atau PNK Ibu Mariana Gumono Mule, Ibu Alfa Yugantari. Petugas pembaca doa Adik Fania, pengakuan doa dan dosa dan doa Saudari Prima Syafaat, Ibu Anake Hidiatsih, Ibu Indarti Elizabeth. Aser Bapak Antoni Raymond B, Ibu Renta Pangaribuan, Saudari Salsa Hermin Rompas. Kolektan Ibu Lasmaria Tambunan, Saudari Salsa Hermin Rompas, Bapak Antoni Raymond B, Ibu Renta Pangaribuan, dan Bapak David Pamungkas. Desainer dan operator LCD, tim live streaming GKI Wongso Tirjan, Bunga Mimbar, Ibu Widya Pranawa. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari jemaat kita bangkit berdiri.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semua, dan oma, opa yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkumpul bersama baik yang tua maupun yang muda untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita mulai dari anak-anak sampai usia lanjut untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman. Mari kita dengar panggilannya, mari kita jawab panggilannya, mari kita masuk rumahnya. Kita akan menyanyikan medley Dengar Dia Panggil Nama Saya dan PKJ 13 bait 1-2 kita masuk rumahnya yang akan dipimpin oleh PNK. Saudara-saudara, marilah kita landaskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Aku lihatnya ini Ya, salam jumpa dan saat ini perkenalkan saya Hendrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenen Solo. Saat ini kita bersyukur karena kita diperjumpakan dalam persekutuan saat ini. Nah, saudara-saudara, saat ini kita juga bersyukur karena diadakan pertukaran pelayan di GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah untuk yang pertama kalinya pasca pandemi. Karena sebelumnya itu banyak yang online ya saudara-saudara ya. Dan yang kedua, ibadah hari ini selain pertukaran pelayan sinode wilayah juga diadakan ibadah keluarga. Sehingga nuansanya adalah nuansa intergenerasional, nuansa kebersamaan antara orang tua anak-anak maupun orang tua dengan saudara-saudaranya satu sama lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, saat ini bersama-sama sebagai ungkapan sukacita kita, mari kita sejenak mengajak untuk bersama-sama mengucapkan, anak-anak mengucapkan terima kasih papa mama, kakek nenek, saya sudah diajak beribadah. Dan sebagai orang tua kita ucapkan pada anak-anak, kepada anak cucu kita, kami bangga kamu mau ibadah bersama kami. Silakan diucapkan saudara-saudara. terima kasih Mama. Selamat ketemu beribadah bersama-sama. Terima kasih Mama. Ngomong apa mau lali ya itu ya. Ya, terima kasih papa mama sudah diajak ibadah. Nah, kalau yang orang tua terima kasih mau ibadah. Itu ini dari panitia ya saudara-saudara ya. Ya, saat ini tema kita yang akan kita renungkan adalah berbagi kisah perbuatan ajaib Tuhan. Melalui tema ini kita akan bersama-sama diingatkan untuk berbagi kisah-kisah kebaikan Tuhan kepada generasi yang akan datang, generasi saat ini juga. Saat ini bersama-sama kita akan memujikan kembali nama Tuhan yang sangat luar biasa, ajaib namanya. Adik-adik dan saudara terkasih, kita tentu ingin punya keluarga yang hangat dan akrab, yang sering bercerita satu dengan yang lain. Tetapi dalam keluarga kita justru sering diam satu dengan yang lain. Terkadang kita marah, terkadang malas bercerita,
terkadang malas bertegur sapa, malas berbagi kebaikan Tuhan satu sama lain. Dan saat ini di hadapan Tuhan, marilah kita memohon ampun, kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai orang tua, kami seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaan kami. Kami malas berbagi waktu dengan keluarga, malas bercerita tentang kebaikan Tuhan. Bahkan kami kadang memaksakan kehendak kepada anak cucu kami dan melukai hati mereka. Kami sering membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Dan tolong kami untuk bisa membagikan cerita kebaikan-Mu kepada keluarga kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, sebagai generasi usia lanjut, kami sering menganggap diri kami lebih baik dari generasi di bawah kami. Seringkali kami meremehkan generasi penerus kami. Seringkali kami merasa paling benar dan paling baik, padahal kami juga sering tidak dapat memberi teladan yang baik. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, sebagai generasi muda, kami sering tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, sering melawan, sibuk sendiri dan malas berkomunikasi dengan mereka. Keegoisan kami melukai hati orang tua, adik dan teman-teman kami. Tuhan, ampunilah kami. Saudara-saudara, saat ini kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kita semua. Dan dengan bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Mazmur pasal 118 ayat 4 sampai yang kelima. Demikian bunyinya: biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan saat ini damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Ya saudara-saudara, keluarga hidup indah bila saling mengampuni. Keluarga hidup indah bila saling berbagi. Keluarga hidup indah bila Tuhan ada di dalamnya. Bersama-sama kita pujikan keluarga hidup indah.
kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan kembali beri kami kesempatan menikmati kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh beribadah saat ini. Kami bersyukur berjumpa dengan saudara seiman kami bersama dengan keluarga kami saat ini. Kami bersyukur sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami untuk dengar firman Tuhan saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami mau membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami, agar firman Tuhan ini tidak sia-sia, tidak kami lupakan, tidak kami diamkan begitu saja. Namun firman Tuhan ini menegur kami, firman Tuhan ini menguatkan kami, firman Tuhan ini memimpin kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara-saudara, saat ini bacaan diambil dari Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai yang ke-7. Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbagi adalah orang-orang yang membaca, merenungkan, dan menghidupinya. Haleluya. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya sama beberapa pengurus remaja GKI Sorogenen main ke Jogja, saudara-saudara. Dan di situ banyak anak-anak yang cerita tentang lato-lato, saudara-saudara ya. Gitu. Jadi isinya tuh gimana bunyinya? Gitu ya toh. Jadi, dan ketika kami cerita-cerita, saya mulai tertarik. Ini kok banyak tuh ya, viral soal lato-lato. Kemudian sampai di Jogja, sampai ke area mana ya, sana ya, lali aku wesan loh. Alun-alun. Nah, alun-alun itu banyak yang jual apa? Lato-lato. Tambah penasaran, wah cerita itu loh Kak Hendrik, itu lato-lato. Kemudian saya coba lihat, kok ya menarik gitu ya. Kemudian kami balik ke Solo, masih cerita soal lato-lato. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena diceritain soal lato-lato terus gitu ya toh, makanya saya tertarik, ini mainan apa gitu ya toh. Kemudian karena ya 10.000, kalau sama saya 12.000 ya saudara-saudara ya gitu. Kalau beli 5 gratis 1 nanti ya, ke nomor rekening di bawah ini teman.
karena banyak yang cerita membuat saya penasaran, saudara-saudara. Akhirnya saya coba bermain lato-lato, ya toh. Nah ini saudara-saudara ya, ternyata wah ini saya bisa gini. Oh ada teknik lain saudara-saudara. Tekniknya bagaimana? Wah ini saya anak kecil lebih tahu ya kan. Jadi gini saudara-saudara ya, saya contohkan 1, 2, 3. Iya, itu saudara-saudara ya. Jadi ini sekali lagi 12.500 ya saudara-saudara ya. Beli 5 gratis 1. Nggak ya guyon ya saudara-saudara ya. Tapi kalau mau nggak apa-apa lah ya. Saudara-saudara, cerita lato-lato tadi mau mengatakan bahwa inilah kekuatan cerita. Inilah kekuatan narasi, inilah kekuatan yang namanya berbagi kisah. Cerita-cerita yang kita terima itu kadang-kadang memberi dampak. Cerita-cerita yang kita terima memberikan yang namanya akibat. Jadi tadi cerita soal lato-lato akhirnya saya bisa tertarik. Akhirnya saya beli, akhirnya saya nyoba. Makanya kisah-kisah itu bisa memberikan dampak. Dan hari ini saudara-saudara, kita melihat bagaimana kisah-kisah itu ternyata menjadi penting di dalam struktur pengajaran kekristenan. Nah kita lihat dalam bacaan kita saudara-saudara, jelas sekali bacaan kita Mazmur pada awalnya diberi keterangan. Mazmur yang nulis siapa saudara-saudara? Ya, yang nulis Asaf. Siapa Asaf itu? Asaf itu adalah salah satu tangan kanan Daud bagian pemazmuran. Ya, bagian nyanyi-nyanyi. Jadi dia dipercaya untuk menjadi katakanlah, kalau di sini namanya apa? PNK ya. Oh ya, PNK ya. Pemandu nyanyian kebaktian. Jadi Asaf ini dipercaya untuk melayani sebagai apa? Penyanyi, pemandu nyanyian. Nah maka dari itu dalam kerajaan Daud, Asaf inilah yang menjadi kunci dalam puji-pujian bangsa Israel. Nah tetapi puji-pujian ini saudara-saudara bukan puji-pujian biasa, tetapi puji-pujian yang mau menggambarkan perbuatan ajaib Allah yang menjadi sebuah pengajaran. Jadi ini pengajaran yang dikemas dalam lagu. Makanya sampai detik ini saudara-saudara, salah satu tradisi Kristen dalam sekolah minggu adalah pengajaran melalui lagu. Gitu. Saya masih ingat salah satu lagu yang saya selalu ingat. Do itulah re mi fa sol kan di mau la si do ya segera nyanyi atau neng gereja mesti oh ndak ya guyon ya saudara-saudara ya gitu ya. Nah itu mau mulai metode pengajaran melalui lagu. Makanya saudara-saudara, sekolah minggu nggak akan bisa dilepaskan dengan puji-pujian, karena itu adalah salah satu metode untuk memberikan pengajaran mengenai kisah-kisah ajaib Tuhan. Nah kita sekarang kembali lagi ke topik kita saudara-saudara. Jadi Asaf mengemas pengajaran ajaib Tuhan melalui puji-pujian. Dan sekarang pertanyaannya, terus buat kita saat ini apa? Apa yang bisa kita renungkan? Nah saudara-saudara, kita lihat slide berikutnya. Yang pertama kita melihat bahwa berbagi kisah perbuatan ajaib Allah itu sebagai sarana untuk melihat diri. Sebagai sarana untuk melihat diri. Maksudnya sarana untuk melihat diri itu apa? Nah kita akan melihat dalam Alkitab kita saudara-saudara. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang apa saudara-saudara? Yang apa? Bukan yang akan dilakukannya, bukan yang nanti dilakukannya, tetapi apa saudara-saudara? Yang telah dilakukannya. Makanya saudara-saudara, di sini sesuatu yang penting sekali, bahwa setiap kisah-kisah kebaikan Tuhan itu bukan
dirasakan, tetapi yang sudah dialami, yang sudah diterima, yang sudah diperbuat oleh Allah. Makanya saudara-saudara, hal pertama yang kita renungkan saat ini, kalau kita mau berbagi kisah kebaikan Allah, pertanyaannya adalah jujur saja, kisah-kisah mana yang sudah kita alami. Jadi bukan yang akan kita alami, tapi kebaikan Tuhan yang sudah. Makanya kalau kita mau cerita, tapi ceritanya belum kita alami, ceritanya susah, saudara-saudara. Saya ingat sales obat. Nah, dulu beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, paling tidak 10-15 tahun yang lalu, itu ada iklan obat. Klinik Tongtit, gitu ya. Nah, jadi ceritanya gitu ya. Dulu pemirsa, kepala saya sering sakit, sering pusing. Tapi semenjak saya ke klinik ini, kepala saya gimana? Hilang gitu ya. Terima kasih klinik ini ya. Enggak ya saudara-saudara ya. Jadi dia mengiklankan soal klinik ini loh, saya tuh pusing, saya sakit. Tapi ketika saya ke klinik ini, sekarang saya sudah sembuh. Nah saudara-saudara, itu namanya berbagi kisah. Karena apa? Yang terutama adalah syaratnya adalah saya sudah mengalami sendiri. Nah yuk kita kembali lagi soal berbagi kisah kebaikan Tuhan. Kita mau berbagi kisah kebaikan Tuhan, tapi kita nggak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau berbagi kisah kebaikan Tuhan, tapi kita tidak pernah merenungkan kebaikan Tuhan itu apa. Maka dari itu saudara-saudara jangan kaget. Biasanya ya saudara-saudara ya, biasanya orang GKI kalau disuruh sharing bagaimana? Kalau ada persekutuan, ayo siapa yang mau sharing kebaikan Tuhan saudara-saudara? Silakan angkat tangan. Yang terjadi apa? Saat teduh saudara-saudara ya. Kowe. Cepet nih lo, bendang cepet persekutuannya ya. Iki sope wes lewat lagi lo. Ya itu kadang-kadang, tapi ya enggak ya saudara-saudara ya. Kita kadang-kadang mau berbagi kisah, mau sharing kebaikan Tuhan, itu kadang-kadang sulit. Karena apa? Mungkin saja kita melewatkan kebaikan Tuhan yang selama ini ada. Dan hari ini saudara-saudara kita kembali diingatkan, yuk kita diingatkan untuk berbagi kisah kebaikan Tuhan. Dimulai dari mana? Diri kita sendiri, memeriksa diri kita sendiri. Hari ini kebaikan Tuhan apa sih yang sudah kita rasakan? Apakah betul setiap hari nggak ada kebaikan Tuhan, saudara-saudara? Apakah betul setiap hari nggak ada mujizat terjadi? Bagi saya secara pribadi, setiap detik kebaikan Tuhan tak pernah putus kepada anak-anaknya. Tetapi kadang-kadang kita mengabaikan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Saudara-saudara pernah perhatikan nggak penelitian soal wajah? Bayangkan saudara-saudara, kalau wajah kita itu, perhatikan ya, ada rambut di bagian apa? Alis. Hampir semua punya ya alis ya. Kecuali nanti kalau dibolongi, mana istilah Jawanya apa? Dikerok, dikasih apa? Sulam alis, itu kan beda. Nah tapi biasanya orang punya alis ya. Perhatikan saudara-saudara, kenapa kok bagian rambut tumbuh di bagian alis, bukan di bagian pipi atau hidung sini? Coba kalau rambut ini di bagian hidung, gimana saudara-saudara? Ayo bayangkan kalau rambut itu ternyata bisa tumbuh di semua wajah, di hidung bareng, gimana saudara-saudara? Hah? Sud gokong? Ya memang sih memang ada beberapa orang yang memiliki kelainan genetik, keunikan genetik ya. Itu juga ya itu sesuatu yang unik. Tapi perhatikan saudara-saudara, bagaimana Tuhan itu mendesain wajah kita. Itu ada bagian yang rambutnya tumbuh, ada bagian yang rambutnya tidak tumbuh. Ketika kita luka saudara-saudara, perhatikan ketika kita luka, tubuh kita itu didesain Tuhan punya namanya jaringan fibrinogen. Tujuannya apa? Itu tuh bisa ada kemampuan penyembuhan secara mandiri saudara-saudara.
Dan itu banyak sel yang mati, nanti bisa hidup sendiri. Dan itu setiap detik selalu ada. Makanya saudara-saudara, yang pertama kita lihat, apakah betul kebaikan Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita? Jawabannya ada. Tapi mungkin kadang-kadang kita lalai untuk melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Makanya hari ini kita diingatkan, yuk kita cerita kebaikan Tuhan. Caranya bagaimana? Mulai dari diri kita sendiri. Lihat kebaikan Tuhan day by day. Maka kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang kedua saudara-saudara, kita lanjut. Berbagi kisah ajaib Tuhan sebagai apa? Yang pertama sebagai sarana memeriksa diri untuk melihat kebaikan Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, sebagai kesaksian untuk generasi yang akan datang. Kita lihat saudara-saudara di ayat yang ke-6 dikatakan, supaya dikenal oleh angkatan kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan apa saudara-saudara? Menceritakannya kepada anak-anak mereka. Cerita kebaikan Tuhan tidak boleh selesai dalam generasi ini. Tugas kita adalah meneruskan kebaikan Tuhan, cerita kebaikan Tuhan kepada generasi yang akan datang. Supaya apa? Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Makanya saudara-saudara, disinilah kita diingatkan, kalau kita punya anak, kita punya keponaan, kita punya mungkin ada orang-orang yang tinggal bersama dengan saudara-saudaranya, ada anak kecil, kita punya tugas. Kita sebagai gereja, ya, kadang-kadang kan kita di gereja kan berjumpa dengan anak-anak, meskipun itu bukan anak kita, kita punya kewajiban untuk apa? Membekali generasi yang akan datang dengan kebaikan Tuhan. Lah terus pertanyaannya lebih konkret Pak Hendrik, terus caranya bagaimana membekali itu? Saya itu kalau suruh cerita itu malu. Nah, betul ya saudara-saudara, kadang-kadang ada orang yang malu cerita ya. Disuruh cerita bagaimana? Kamu aja gitu ya. Ya, memang ada orang-orang yang disuruh cerita memang susah. Saya tidak masalah, tetapi saudara-saudara, hari ini kita diingatkan, kita tetap harus menceritakan kebaikan Tuhan. Lah terus pertanyaannya bagaimana Pak Hendrik kalau memang saya tidak bisa cerita? Nah, saya sekarang mengusulkan setidaknya ada beberapa cara menceritakan kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah melalui namanya habituasi. Habituasi itu apa? Habit, yaitu adalah pengenalan kebiasaan kekristenan sejak dini. Kebiasaan. Sekarang kita memperingati Imlek ya saudara-saudara ya. Itu karena saya juga orang Tionghoa. Biasanya kami kalau ketika Imlek itu ada satu kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan, yaitu sebelum Imlek ada malam Imlek. Itu apa yang kami lakukan saudara-saudara? Makan saudara-saudara. Sebaiknya ya, kalau dulu kan banyak aturan ya saudara-saudara ya, menunya harus berapa, kemudian ada pantangannya ya kan. Pokoknya selama ada mie saya senang saudara-saudara ya. Oh saya senangnya mie ya. Nah sebetulnya saudara-saudara itu adalah sarana habituasi. Artinya apa? Membiasakan makan bersama. Jadi yang dari luar kota meskipun jauh, ayo setahun sekali aja kita makan bersama. Nah saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, ketika kita mau mengatakan soal kebaikan Tuhan, mungkin kita nggak bisa cerita, tapi kita bisa melalui habituasi, melalui kebiasaan dalam keluarga kita. Ayo kita bareng-bareng doa. Ayo kita bareng-bareng saat teduh misalnya. Ayo kita bareng-bareng renungan harian. Ayo kita bareng-bareng. Misalnya kalau ke gereja, ayo kita bareng-bareng. Jadi yang pertama adalah habituasi, kebiasaan yang dibangun. Ayo kita bareng-bareng saat teduh. Dan yang kedua saudara-saudara, kalau kita memang gak bisa cerita, ya kita bisa menceritakan melalui teladan, melalui contoh hidup. Memang saya tidak bisa cerita soal kebaikan Tuhan, maka dari itu ayo kita ke gereja. Anak-anak ayo kita ke gereja. Jangan sampai yuk kamu ke gereja tapi papa mama tidak mau ke gereja saudara-saudara. Gimana seperti itu? Bisa tidak saudara-saudara? Walah gimana loh, papa mama aja tidak mau ke gereja, ya ngapain saya ke gereja? Nah maka dari itu saudara-saudara, hari ini kita juga diingatkan, yuk kita juga melalui teladan hidup. Ayo kita
belajar on time, menghargai orang lain dengan on time. Saya enggak tahu loh ya, tapi kalau menurut saya ya kebanyakan gereja itu sudah on time ya saudara-saudara ya. Gitu. Rapat jam 6, datang jam 7 malahan ya. Kita on time ya, undangan jam 6 ya, datang jam 4 gitu ya. Undangannya salah mocone gitu ya. 16.00 dibaca jam 6 gitu. Nah saudara-saudara, yuk kita mulai dari komunitas kita. Kalau kita memang mau belajar menghargai orang on time, ya oke, kita mulai dari komunitas kita on time. Kami memang saudara-saudara kalau di Sorogenen itu masih belajar juga. Untuk apa? On time. Tapi ketika kami katekisasi, kami belajar untuk on time. Mulai jam 5, jam 5. Kamu telat ya itu urusanmu. Supaya apa? Ini loh kita menceritakan yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan dan karya Tuhan. Yang artinya apa? Yuk belajar menghargai orang. Makanya kalau suruh on time, ya kita belajar dulu on time saudara-saudara. Apalagi kami pernah saudara-saudara mengundang katekisan untuk datang rapat majelis. Nah, jadi ada yang katekisasi itu kami kadang-kadang undang untuk ikut rapat majelis. Nah di situ kami majelis selalu diingatkan, ayo besok ada katekisan datang loh. Kalau kita undangan jam 6 datang jam ya jam 6 gitu loh. Supaya apa? Kita memberi contoh. Lah kalau misalnya kita rapat majelis mengundang para katekisan, anak-anak yang katekisasi datang jam 6, kita yang MC datang jam 6:30, kan ya enggak enak toh saudara-saudara, betul ya? Nanti ya, walah itu majelisnya aja datang 6:30, ya udah saya ikut. Kita nggak jadi karya. Makanya saudara-saudara itu yang namanya teladan. Teladan yang lain saudara-saudara, isu yang terbaru, bukan terbaru loh ya, paling banyak merespon WhatsApp saudara-saudara. Tolong besok kita akan rapat, siapa yang bisa hadir? Di grup ngomong seperti itu saudara-saudara. Yang merespon berapa orang saudara-saudara? Ayo ya, besok kita akan rapat penutupan, bisa jam berapa? Wih dienteni nganti rong dino ora ono sing respon saudara-saudara ya. Kadang-kadang seperti itu betul ya. Itu kami juga alami itu loh. Lah makanya kan kalau di Alkitab kan dikatakan apapun yang orang lain perbuat padamu, yang ingin perbuat gimana saudara-saudara? Ya perbuatlah. Kalau memang kamu mau direspon ya meresponlah grup itu. Karena kadang-kadang kita di grup ya kayak gitu ya saudara-saudara ya. Siapa yang bisa ikut? Gak ada yang respon. Siapa yang mau usul hari? Nggak ada yang respon. Nah disinilah kita kasih teladan. Ayo kita teladan, respon grup. Jadi itu saudara-saudara, kesaksian untuk generasi yang akan datang melalui habituasi dan teladan hidup. Dan yang ketiga saudara-saudara, berbagi kisah perbuatan ajaib Tuhan sebagai apa? Yaitu adalah sebagai bekal menghadapi hidup. Di situ dikatakan Mazmur ayat yang ke-7 saudara-saudara, supaya mereka menaruh apa saudara-saudara? Kepercayaan. Kenapa kita berbagi kisah kebaikan Tuhan? Jawabannya satu, supaya generasi ini dan generasi yang akan datang semakin percaya Tuhan ketika hadapi situasi sulit. Profesor Renal Kasali dalam sebuah buku berjudul Strawberry Generation mengungkapkan generasi saat ini adalah generasi seperti strawberry saudara-saudara. Kelihatannya luar biasa, menarik. Tapi begitu diremes bagaimana saudara-saudara? Langsung hancur. Bukan berarti generasi ini selalu jelek, saya tidak ngomong seperti itu ya saudara-saudara ya. Tetapi ada sebagian orang ketika dihadapkan pada masalah berat langsung mudah menyerah. Beberapa negara memperlihatkan bagaimana tingkat bunuh diri mulai meninggi, terutama setelah pandemi Covid. Orang ditolak langsung putus asa. Orang bikin konten Instagram foto yang like cuma 2, padahal udah ditunggu 3 hari ya toh. Terus gimana? Sakit hati ya toh. Ini yang like cuma 2, yang dislike 600 malahan gitu ya. Yang dislike 600 malahan itu. Patah hati.
patah semangat. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan sebagai keluarga. Ayo kita bekali generasi ini untuk lebih tangguh, berani menghadapi yang namanya kenyataan. Kadang-kadang kita ditolak kalau kita mencintai orang, tapi bukan berarti hidup kita usai. Anak-anak muda kita ketika ditolak harapan habis. Curhat di Instagram, curhat di WhatsApp status, hatiku patah, mati, dunia ini sudah kelam. Saudara-saudara yang terkasih, disinilah yuk kita generasi ini kita bekali dengan apa? Iman, percaya Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita kembali diingatkan, ayo kita berkarya bagi generasi ini. Kita tahu generasi ini nggak ada yang sempurna, tapi kita dipanggil untuk terus berkarya menceritakan karya Tuhan. Supaya apa? Generasi-generasi seterusnya mungkin mereka akan menghadapi yang namanya gunung permasalahan, gunung persoalan, gunung pergumulan. Tetapi mereka tidak patah semangat ketika gunung permasalahan itu ada. Mereka tidak ingin supaya gunungnya hilang. No. Tetapi kita membekali generasi ini dengan kaki-kaki yang kuat untuk hadapi gunung-gunung persoalan itu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saat ini saudara-saudara kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu hendak menaikkan doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau mendengarkan permohonan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas orang tua kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengerjai kerjaan keras mereka dalam
mencukupi kebutuhan orang tua kami. Kami mohon kiranya Tuhan berikan kepada orang tua kami kesehatan, kekuatan, keuletan dalam pekerjaan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Ya Allah yang penuh kasih, kami berdoa bagi oma opa kami. Ketika tubuh semakin lemah, kiranya Tuhan terus menyegarkan iman mereka, sehingga oma dan opa kami dapat menjalani hari-hari pemberian Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan, dan dengan hati yang gembira. Berikanlah semangat untuk terus menjadi teladan yang baik bagi kami, dan menjadi pendoa yang tekun mendoakan kami generasi penerus mereka. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih menempuh studi. Kiranya Tuhan berikan konsentrasi yang baik dalam mengikuti pelajaran. Kiranya Tuhan memberikan ketekunan dan kejujuran dalam mengerjakan segala tugas. Di tengah-tengah pergaulan dunia yang semakin jauh dari Tuhan, kiranya Tuhan jagai mereka, supaya mereka selalu ingat dan dekat kepada Engkau. Kami rindu anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Bapa kami yang memerintah di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Kiranya Engkau berikan hikmat dalam menjalankan tugas pelayanannya. Di tengah-tengah isu krisis ekonomi global yang akan melanda, kiranya pemerintah kami Engkau berikan kesigapan untuk mencegah dan mengatasinya. Kerinduan kami adalah seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan hidup damai sejahtera dari Tuhan melalui pemerintah kami. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, itulah doa-doa yang kami naikkan. Kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berduka, yang sedang dalam pergumulan perekonomian, yang mungkin sulit dalam pekerjaan, dan mungkin ada pergumulan dan persoalan dalam keluarga. Ya Tuhan, di tengah badai persoalan inilah kami yakin dan percaya bahwa perbuatan ajaib Tuhan tak pernah terhenti di dalam menjalani kesulitan yang ada. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah saudara-saudara kami maupun kami yang sedang dalam persoalan ini untuk tetap percaya, tetap yakin. Justru di balik persoalan kami melihat karya nyata Tuhan yang tak pernah usai. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang akan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan syukur kita bagi Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita di dalam Mazmur 100 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita.
umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bapak Ibu, persembahan syukur dapat diberikan melalui scan QRIS, melalui rekening gereja, maupun secara langsung melalui kotak persembahan atau kantong persembahan. Mari kita akan memberikan persembahan dengan memuji Tuhan, pujian KJ 385, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Uang bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama di tempat ini. Bapak, itu karena kemurahan-Mu yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Demikian juga ya Bapak, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan melalui uang kami. Tolonglah ya Bapa, biarlah Engkau menguduskan dan menyucikannya, sehingga bisa menjadi berkat bagi sesama kami ataupun untuk kemajuan gereja kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan akan persembahan kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan satu tekad untuk bersedia membagikan pengalaman kisah tentang perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan kepada keluarga kita dan setiap orang-orang sekitar kita. Marilah kita menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita pujikan, ku suka menuturkan. Cerita
saat ini mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Ceritakanlah kebaikan Allah kepada semua orang. Kami siap menceritakan kebaikan Allah kepada semua orang. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tak berhenti menghasilkan buah. Suka menuturkan.